Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu unit yang jujur aja sering banget kita lihat tapi mungkin jarang kita apresiasi. Bukan, ini bukan soal paladin yang gagah atau trebuchet yang super ngeri. Kita bakal ngomongin soal pahlawan tanpa tanda jasa di Age of Empires 2, si Light Cavalry. Nah, deskripsi dari gamenya ini kan, penunggang kuda ringan yang bergerak cepat, dan seterusnya. Kita semua udah hafal lah ya. Kelihatannya sih simple, biasa aja, tapi justru di balik kata-kata sederhana ini ada segudang potensi strategis yang bakal kita bongkar habis-habisan. Anggap aja ini pemanasan kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si Light Cavalry ini. Terus kita bahas dilema klasik di Castle Age. Lanjut, kita bedah kenapa dia jadi penyerbu yang nyebelin banget buat lawan. Terus kita lihat gimana tiap peradaban punya rasa Light Cavalry yang beda-beda. Dan terakhir, kita kilas balik sedikit soal sejarahnya di dalam game. Siap? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengenal Light Cavalry. Ya, emang sih dia itu upgrade-nya Scout, tapi salah besar kalau kita mikir dia cuma Scout yang lebih kencang. Oh, sama sekali bukan. Perannya itu jauh lebih dari itu. Oke, kita mulai dari basicnya dulu ya. Unit ini muncul di Castle Age, hasil upgrade dari Scout di stable. Biayanya cuma 80 foot. Cuma itu, nggak pakai emas, nggak pakai kayu. Nah, ini nih. Ini kuncinya. Kenapa? Karena makanan itu sumber daya yang nggak ada matinya. Bisa kita farming terus-terusan. Beda banget sama emas yang bakal kering kerontang di late game. Ingat poin ini ya, ini penting banget. Terus, dengan modal 150 foot dan 50 gold buat upgrade, kita dapat apa aja? Wah, lumayan banget. Darahnya nambah 15, serangannya nambah 2, dan ini dia, dapat bonus serangan khusus lawan monk. Jadi ini bukan sekedar nambahin stats dikit-dikit ya. Ini benar-benar mengubah fungsi si Scout jadi unit yang punya tugas baru. Nah, sekarang kita sampai ke dilema yang pasti dialami semua pemain di Castle Age. Begitu stablemu jadi, kamu dihadapkan pada satu pilihan besar. Pilih yang mana nih? Disinilah perbandingannya jadi menarik. Di satu sudut, kita punya Knight. Keren, kuat, badannya tebal, emang jagoannya buat perang. Tapi, lihat harganya, 75 gold, mahal banget. Di sudut lain, ada Light Cavalry yang cuma butuh makanan. Jadi, Knight itu ibarat palu godam buat ngancurin tembok, sementara Light Cavalry itu kayak pisau bedah, presisi dan efisien. Ini soal pilihan, mau kekuatan sekarang atau investasi buat jangka panjang. Ini pertanyaan yang wajib kita tanyain ke diri sendiri tiap kali main. Emas itu nggak selamanya ada. Nanti tambang emasmu pasti habis, tambang emas lawan juga. Terus gimana? Nah, di saat itulah Light Cavalry bukan lagi jadi pilihan kedua. Dia bakal jadi tulang punggung pasukanmu. Dialah jawabannya. Oke, lanjut. Kenapa sih unit ini dibilang penyerbu yang sempurna? Kuncinya bukan buat adu jotos langsung, tapi buat ngacak-ngacak strategi dan ekonomi lawan dari dalam. Nah, ini dia daftar mangsa favoritnya. Lihat deh Monk, Siege Weapon, Archer, Skirmisher, dan pastinya Villager. Semuanya ini unit-unit penting tapi lembek yang harganya mahal. Light Cavalry itu predator alaminya mereka. Tapi ya gitu, jangan nekat diadu sama kavaleri berat atau tukang tombak, ya hancur. Tugasnya itu nyicil, bikin panik, gangguin lawan sampai mereka narik pasukan utamanya cuma buat ngejar-ngejar kamu. Itu udah kemenangan tersendiri. Plus 10, gede banget ini bonus serangannya lawan Monk. Artinya apa? Kamu cuma butuh beberapa ekor Light Cavalry buat bikin strategi Monk lawan langsung ambyar. Monknya belum selesai bilang wololo, udah rata sama tanah. Efektif banget. Tapi, kehebatannya nggak cuma soal nyerang. Coba lihat deh atribut-atribut lainnya. Kenceng, jadi bisa kabur-kaburan. Jarak pandangnya luas, cocok banget buat mata-mata. Armor tusuknya juga lumayan, jadi bisa nahan beberapa panah dari town center pas lagi rusuh. Plus, dia tahan sama konversi dan bisa auto scout. Ini bener-bener paket komplit buat jadi pengganggu nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Light Cavalry itu kelihatannya sama di mana-mana, tapi sebenarnya enggak. Tiap peradaban punya bumbu rahasia yang bikin unit ini jadi spesial banget. Pertama, kita lihat dari sisi ekonomi. Ada peradaban yang bikin dia jadi murah meriah. Kayak Majar sama Berber bisa bikin lebih banyak dengan sumber daya yang sama. Ada juga Turk yang upgrade-nya gratis. Hemat waktu, hemat sumber daya. Terus Bulgaria dan Spanyol yang bikin upgrade blacksmith jadi lebih enteng. Intinya, kamu bisa nge-spam unit ini tanpa henti, bikin lawan kewalahan. Nah, ada juga peradaban yang bikin dia jadi lebih sangar. Frank sama Mongol ngasih HP tambahan yang bikin dia jadi alot banget.
Tatar dapat bonus serangan kalau di dataran tinggi. Dan yang paling gila mungkin, Mali dan Bulgaria. Dengan teknologi unik mereka, light cavalry yang tadinya sampah bisa jadi mesin pembunuh yang bikin kaget. Nih, contohnya yang paling ekstrim. Pakai teknologi Farimba, light cavalry-nya Mali itu serangannya bisa nyampe 14. 14! Itu lebih tinggi dari champion biasa loh. Bayangin, unit trash yang nggak pakai emas tapi daya hancurnya kayak gitu. Gila kan? Ini bukti kalau unit ini nggak bisa diremehin. Terakhir, kita lihat sedikit ke belakang. Light Cavalry yang kita mainin sekarang itu gak ujuk-ujuk jadi kayak gini. Dia punya sejarah panjang, dan perannya terus berubah seiring waktu. Kalau kita lihat perjalanannya, di game awal, Age of Kings, dia cuma upgrade biasa dari Scout. Titik. Tapi begitu ekspansi The Conquerors keluar, wih, semuanya berubah. Muncul upgrade Husar, dapat bonus lawan Monk, ada teknologi Bloodlines. Dari situ, dia jadi unit inti. Terus di ekspansi-ekspansi berikutnya, kayak African Kingdom sampai Dawn of the Dukes, dia terus dapat sentuhan baru. Ini nunjukin kalau developer pun sadar betapa pentingnya unit ini. Jadi, inilah jalur evolusi lengkapnya di zaman sekarang. Mulai dari Scout Cavalry di Feudal Age, naik kelas jadi Light Cavalry di Castle Age, terus jadi andalan late game sebagai Husar di Imperial Age. Dan buat beberapa peradaban, ada puncaknya, Winged Husar. Dari sekedar pengintai jadi Cavalry Elite. Keren banget perjalanannya. Oke, setelah kita bedah semua ini, mulai dari efisiensinya yang gila-gilaan, perannya yang super strategis, potensinya di berbagai peradaban, sampai sejarahnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Light Cavalry itu bagus? Pertanyaannya jadi lebih dalam. Dengan semua kelebihannya itu, mungkinkah Light Cavalry ini adalah unit food only, alias unit tanpa emas yang paling berharga di seluruh game Age of Empires itu? Coba deh kalian pikirin.